Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rala Luviana dengan NIM 14014225250 dengan nomor presensi 45. Dalam video kali ini, saya akan membawakan tentang kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Lalu, apa saja sih tujuan dari kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium? Yang pertama yaitu untuk mengetahui dan memahami keselamatan kerja yang ada di laboratorium. Dan yang kedua yaitu dapat menghindari kesalahan dan kecelakaan saat melakukan praktikum di laboratorium. Nah, dalam kesehatan dan keselamatan di laboratorium, apa saja sih yang harus dilakukan? Antara lain yang pertama yaitu menggunakan alat pelindung diri seperti jas lab, kacamata pelindung, sarung tangan, dan sepatu. Yang kedua, jika zat mengenai tubuh, bersihkan dengan air yang banyak dan jika zat tertumpah, segera dibersihkan. Yang ketiga, gunakan lemari asam jika bekerja dengan zat-zat atau reaksi yang menghasilkan uap beracun. Yang keempat, melakukan upaya-upaya preventif dengan menyediakan alat pemadaman api, alat untuk menghindarkan terjadinya kebocoran gas, dan kotak pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang kelima, memberikan tanda peringatan pada bahan atau alat yang berbahaya. Yang keenam, menjaga kebersihan dan kerapihan laboratorium. Dan yang terakhir, membuat bahan sisa praktikum sesuai dengan jenisnya. Berikut merupakan contoh-contohnya. Berikut merupakan video penerapannya. Yang pertama yaitu menggunakan sepatu tertutup dengan tujuan untuk melindungi kaki dari tumpahan bahan kimia. Yang kedua yaitu menggunakan jas laboratorium yang tujuannya yaitu melindungi badan dari percikan bahan kimia. Selanjutnya yaitu menggunakan kacamata khusus dengan tujuan untuk menghindari percikan dari bahan kimia atau panas yang dapat membahayakan mata kita. Selanjutnya yaitu kita harus menggunakan masker agar terhindar dari gas yang dapat membahayakan tubuh. Apabila kita memakai perhiasan, hendaknya lepas perhiasan terlebih dahulu agar logam yang terdapat di perhiasan tidak bereaksi dengan bahan kimia. Yang keenam, menggunakan sarung tangan untuk melindungi tangan kita dari bahan kimia yang dapat membahayakan. Saat kita berada di dalam laboratorium, kita dilarang membawa makanan atau minuman ke dalam laboratorium. Kita harus naik ke laboratorium secara teratur. Setelah kita masuk ke dalam laboratorium, duduk di tempat yang telah ditentukan. Mahasiswa juga dilarang masuk ke ruang persiapan. Saat akan praktikum, mahasiswa mengamati simbol bahan yang tertera pada botol. Cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Jangan menggunakan alat atau bahan yang tidak berhubungan dengan praktikum. Selanjutnya, hati-hati dalam menggunakan bahan dari kaca. Jika terjadi kebakaran, segera padamkan api dengan apar. Gunakan alat P3K jika ada yang terluka. Bersihkan peralatan setelah digunakan. Pisahkan sampah berdasarkan jenisnya.
menggunakan lemari asam untuk mencampur bahan-bahan kimia berbahaya. Apabila kita terkena percikan bahan kimia, segera bilas mata dengan air mengalir. Selanjutnya kita masuk ke simbol-simbol keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama yaitu eksplosif atau bahan yang mudah meledak. Yang kedua yaitu oxidizing yang merupakan bahan yang mudah teroksidasi. Selanjutnya yaitu extremely flammable yang merupakan bahan yang bersifat mudah terbakar. Selanjutnya yaitu simbol toksik yang merupakan bahan tersebut adalah bahan beracun. Selanjutnya yaitu simbol iritan yang menunjukkan suatu bahan beresiko bahaya iritasi. Selanjutnya yaitu dangerous for the environment, bahan tersebut berbahaya bagi lingkungan. Yang terakhir yaitu simbol korosif yang bersifat korosif dan dapat merusak jaringan hidup. Kesimpulan dari video tersebut yaitu keselamatan kerja merupakan salah satu aspek perlindungan tenaga kerja dengan cara penerapan teknologi pengendalian segala aspek yang berpotensi membahayakan para pekerja. Pengendalian juga ditujukan kepada sumber yang berpotensi menimbulkan penyakit akibat dari jenis pekerjaan tersebut. Pencegahan kecelakaan dan penyerasian peralatan kerja atau mesin atau instrumen, dan karakteristik manusia yang menjalankan pekerjaan tersebut maupun orang-orang yang berada di sekelilingnya. Dengan menerapkan teknologi pengendalian keselamatan dan kesehatan kerja, diharapkan tenaga kerja akan mencapai ketahanan fisik, daya kerja, dan tingkat kesehatan yang tinggi. Di samping itu, keselamatan dan kesehatan kerja dapat diharapkan untuk menciptakan kenyamanan kerja dan keselamatan kerja yang tinggi. Sekian video dari saya, terima kasih.